Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait info dari Profesor Denny Indrayana yang menyebut Anies akan jadi tersangka ya. Jadi ini hal yang sangat krusial ya, di mana pencapresan itu sudah dalam level yang begitu panas sampai segala hal itu dilakukan, termasuk penjagalan, termasuk hal yang paling gawat yaitu sampai mentersangkakan Anies ya. Dan memang kalaupun saat ini ya, kita meskipun ya bocoran-bocoran yang disampaikan oleh Profesor Denny Indrayana itu ya kemarin ya tentang sistem pemilu ya tidak sesuai, tetapi itu penting ya untuk fokus publik agar segala kebijakan ataupun yang ya keputusan dikeluarkan oleh kekuasaan itu tidak melenceng dari aturan konstitusi ya, termasuk untuk kasus yang akan mentersangkakan Anies misalnya ya, yaitu untuk menjegal Anies untuk nyapres ya. Kalau ini tidak dibuka dan dijadikan viral ya, no viral no justice, maka barang ini akan jadi, yaitu mentersangkakan Anies akhirnya tidak jadi nyapres. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Denny sebut Anies akan jadi tersangka, Sudirman Said angkat suara. Jakarta, CNN Indonesia. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyatakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan segera menjadi tersangka korupsi di KPK. Ya, jadi gawat sekali. Dalam keterangan resmi yang disebarluaskan pada hari ini Rabu, Denny mengungkapkan proses hukum tersebut menjadi salah satu cara atau cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk menjegal pencapresan Anies. Setelah KPK 9 kali ekspos, ini pemecah rekor ya. Seorang anggota DPR menyampaikan Anies segera ditersangkakan, semua komisioner sudah sepakat, ujar Denny lewat keterangan resminya kepada cnnindonesia.com Rabu. Makin terbaca kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-lawan oposisi, merangkul kawan-kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo, sambungnya. Denny yang sempat menjadi pengacara tersangka kasus korupsi Mardhani Maming ini menyatakan setidaknya ada 10 upaya dari Presiden Jokowi untuk mengagalkan pencapresan Anies. Selain lewat kasus di KPK, satu lainnya juga melalui langkah politik Kepala Staf Presidenan Muldoko yang hendak mengambil alih Partai Demokrat. Proses itu tengah bergulir di Mahkamah Agung pada proses peninjauan kembali. Respons KPK. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menilai pernyataan Denny tersebut sebagai asumsi. Untuk itu KPK terang dia tidak ingin menanggapi secara serius. Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi, sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat, kata Ali kepada cnnindonesia.com lewat pesan tertulis. Ali menegaskan KPK bekerja berdasarkan bukti, bukan pesanan politik. Ia menegaskan laporan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta saat ini masih proses penyelidikan. Sejauh ini masih pada tahap penyelidikan, kata Ali. Ya, kami penegak hukum tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK, ujarnya menambahkan. Tanggapan tim Anies. Sementara itu, anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Sudirman Said mengatakan Denny tak mungkin mengarang dalam membuat pernyataan karena seorang intelektual. Profesor Denny itu hampir seluruh yang dikatakan itu menjadi kebenaran ya. Ya dia seorang intelektual, seorang akademisi lah, tidak mungkin ngarang-ngarang, kata Sudirman di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan Rabu. Sudirman menyebut apa yang disampaikan Denny semacam peringatan ya, warning ya, prevention. Namun ia berharap Anies tak menjadi tersangka seperti yang diungkapkan Denny. Pokoknya kita berdoa itu tidak terjadi, hal buruk tidak terjadi, ujarnya. Sudirman juga berharap penyalahgunaan hukum tidak terjadi di Indonesia. Ia ingin semua warga memperoleh perlakuan yang adil, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkompetisi, bukan sama-sama tidak suka kemudian digunakan segala cara, ujarnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan berita yang sangat serius dan panas terkait ya bocoran lagi dari Denny Indrayana yang ngeri-ngeri sedap.
yang ini juga akan menjadi senjata gitu ya untuk menjegal Anies gagal nyapres gitu ya. Dan apa yang sudah dilakukan Profesor Denny Indrayana adalah suatu hak publik untuk menyampaikan yang namanya ya kebebasan untuk berbicara ya, termasuk juga informasi yang didapatkan Prof Denny ya. Nah, misalnya terkait bocoran hasil sistem pemilu yang memang kita ketahui tidak terbukti, tetapi ya itu hanya sebagai prevention tentu saja ya, bisa dijadikan prevention, pencegahan ya. Barangkali kalau intensi publik tidak mengarah kepada sistem pemilu yang saat ini di judicial review kan di MK ya, bisa jadi barang itu jadi gitu ya, mengubah dari yang terbuka menjadi sistem tertutup ya. Nah, itu juga yang terjadi saat ini ya, tentang judicial review tentang perpanjangan masa jabatan KPK yang itu ya lolos dari intensi publik ya. Akhirnya apa? Akhirnya barang itu jadi ya. MK akhirnya memutuskan masa jabatan pimpinan KPK semula 4 tahun menjadi 5 tahun ya. Dan ini tentu saja menyalahi ya aturan konstitusi yang merupakan ya. Nah, kalau kita ketahui ya dikabulkannya hasil judicial review pimpinan KPK itu ya di luar intensi publik ya. Jadi barang itu jadi akhirnya ya kekuasaan menggolkan atau mengiyakan saja ya untuk perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Dan ini tentu saja menyalahi aturan karena open legal policy yang harusnya ditentukan atau diputuskan ya oleh wakil rakyat atau DPR ya. Nah, ada barang satu lagi yang juga ngeri-ngeri sedap kalau tidak dijadikan intensi, yaitu terkait masalah pencapresan Anies ya. Kita tahu ya penjegalan itu ya memang yang disampaikan oleh Surya Paloh tidak nampak ya, tetapi bisa kita rasakan bersama ya. Sejak dari awal Anies itu dideklarasikan oleh Nasdem Oktober tahun lalu ya, sedari itu pula aroma untuk penjagalan itu ya terus menerus menjejali gitu ya, termasuk ketika melakukan safari ya ada saja gitu ya elemen dari masyarakat, bahkan segelintir pun ya itu dilakukan untuk menolak safari politik Anies misalnya ya. Dan diketahui setelah itu ternyata dibayari 100.000 ya, dan itu sudah ada dalam pemberitaan. Nah, sekarang masalah yang strategis yang lain yaitu bagaimana Anies itu ya masih ada peluang untuk digagalkan nyapres ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, akankah gitu ya, akankah Anies itu gagal nyapres dengan berbagai macam penjagalan yang dilakukan ya, tanda tanya ya. Ini menarik untuk dijadikan pertanyaan di komunitas ya, apakah Anies pada akhirnya nanti itu benar-benar gagal nyapres dengan berbagai macam penjagalan yang dilakukan oleh istana ya. Dan ada dua setidaknya ya halangan yang kalau Anies ini bisa melalui maka bisa mulus dalam kontestasi pencapresan, yaitu pertama tentang PK Muldoko ya. PK Muldoko ini adalah juga perkara yang strategis yang kalau tidak dikawal ya maka barang ini jadi ya, barang ini jadi karena segala hal itu mungkin saja pada rezim ini ya, yang semula misalnya pimpinan KPK 4 tahun menjadi 5 tahun ya akhirnya dikabulkan ya, yang harusnya ini berlaku retroaktif ya justru diperlakukan untuk pimpinan KPK sekarang yaitu Firly Bahuri ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait kasus Formula E ya. Ini juga malu-maluin gitu ya. Kenapa Formula E yang sudah berlangsung lama, bahkan setahun yang lalu, bahkan tahun ini diselenggarakan dengan gegap gempita ya, tahun lalu pun dilakukan ya, dan sukses, negara mendapat keuntungan, sukses mendatangkan peserta bejubel ya, penyelenggara untung ya, dipermasalahkan terkait adanya dugaan korupsi ya. Korupsinya dari mana gitu ya. Padahal kalau kita melihat ya ada yang ceto welo-welo yaitu terkait
sirkuit Mandalika yang harusnya harus diperiksa oleh KPK, karena di situ ada dugaan ya kerugian negara, ya kerugian keuangan negara sekitar puluhan triliun, 40 triliun ya. Dan itu tidak diperiksa ya, justru diperiksa yang saat ini sukses ya, tahun lalu mendapatkan untung, sekarang juga ya, dan juga apa namanya ya, sudah terbukti ya dalam apa yang disampaikan oleh para penyelidik KPK sebelumnya, tidak ada barang bukti gitu ya. Jadi hal yang juga paling membuat kita bingung ya adalah penaikan status dari penyelidikan menjadi penyidikan untuk kasus Formula E ini yang tidak menetapkan tersangka ya. Padahal kasus peningkatan status kasus itu ya, dari penyidikan harusnya ada tersangka ya. Nah, dalam juga apa namanya Undang-Undang KPK menyampaikan ya, minimal untuk mentersangkakan kasus itu harus minimal ada 2 alat bukti ya, dan hingga saat ini belum ada alat bukti tersebut terkait adanya dugaan korupsi Formula E ya. Nah, ini akan menjadi pertanyaan serius dan membuat mumet ya orang-orang yang apa namanya akan terus menjadi backup Anies dan juga menolong Anies, yaitu termasuk koalisi, termasuk ya bagaimana desakan publik itu ya apa namanya juga sangat penting ya, karena di negeri ini kadang hukum itu sudah tidak bisa berimbang ya. Itu akan menjadi tensi kalau menjadi viral ya, misalnya kasus yang penipuan tukang bubur ya, itu mendapatkan intensi dari Kapolri, akhirnya apa namanya selesai gitu ya, menjadi adanya diproses dan akhirnya bisa diselesaikan ya. Pun untuk apa namanya, nah ini juga yang sangat strategis kalau tidak ada intensi dari publik, melalui apa ya, melalui buka-bukaan yang dibongkar oleh Prof. Denny Indrayana ya. Bayangkan jika ini tidak dibongkar ya, kemudian berjalan di ruang gelap ya, maka segala hal itu bisa terjadi ya, segala hal ya. Nah, kita ketahui ya, koalisi Anies itu sudah mengalami berbagai macam hal ya, delegitimasi ya, termasuk untuk partai pengusungnya, yaitu misalnya Nasdem ya. Terlepas misalnya Nasdem itu kadernya benar-benar korupsi, tetapi kita harus melihat secara fair bahwasanya korupsi itu ya bisa juga disasar ke partai yang lain ya. Tapi ini karena intensinya panas ya, Nasdem sekarang sudah dukungan politiknya sudah berubah ke arah oposisi, yaitu ke arah Anies. Sekarang menjadi target ya, yang semulanya Nasdem menjadi anak manis, sekarang dihukum oleh ya karena arah keputusan politiknya. Kadernya sudah satu dicokok, yaitu Johnny G. Plate ya, karena proses ada dugaan korupsi BTS yang sekarang sudah diproses. Kemudian juga panas ya, sudah mulai ada kusah-kusuk kader yang lain, yaitu Syahrul Yassin Limpo yang sudah mulai diperiksa oleh KPK ya, karena ada dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ya, Kementan ya. Nah, bau-baunya kalau sudah masuk periksa KPK ini ya, tinggal tunggu waktu saja untuk menetapkan SYL ini sebagai tersangka ya. Jadi kalau masalah korupsi, terlepas itu masalah korupsi ya, sebenarnya korupsi itu gampang sekali ya di negeri ini itu untuk mencari-cari orang yang terlibat gitu ya. Ibarat berburu di kebun binatang, pasti akan dapat ya. Tapi justru intensi ataupun pentersangkakan atau delegitimasi itu terlihat ya lebih condong kepada apa namanya, salah satu faktor untuk menyasar ya orang kelompok partai yang saat ini menjadi pendukung Anies atau pengusung Anies. Nah ya, jadi ada dua apa namanya, halangan Anies. Kalau yang ini bisa lolos ya, maka Anies itu bisa melenggang nanti pendaftaran baca pres, yaitu PK Muldoko yang sekarang masih diproses dan intensinya sudah lumayan ya, karena mendatangkan
kader Demokrat untuk mengawal kasus PK Muldoko CS. Yang kedua adalah tentu saja kasus Formula E yang kita itu juga pusing ya dan malu kenapa ini dipermasalahkan terus ya. Padahal sudah diulang-ulang dibahas tidak ada gitu ya kasus dugaan bukti Anies itu ya ngambil uang masuk ke kantongnya gitu ya. Bahkan saking panasnya ya penyelidik mantan Direktur Penyidikan KPK yaitu Karyoto akhirnya juga karena tidak mau dalam tanda kutip mentersangkakan Anies ya akhirnya balik ke institusinya yaitu kepolisian. Nah sekarang masih bersih tegang ya karena Firly sekarang juga menghadapi dugaan adanya kebocoran terkait korupsi yang menyelimuti Kementerian SDM dan ada kebocoran yang itu juga pelanggaran yang saat ini memaksa Karyoto yang mantan penyidik KPK itu harus ya menyelidiki adanya dugaan kasus ya pidana bocornya dokumen korupsi terkait Kementerian SDM ya. Jadi perlu adanya intensi publik ya yang dilakukan oleh Denny ya meskipun dari Melbourne menembakkan pelurunya untuk mengingatkan publik bahwasanya sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan ini ya yang ini juga jorok gitu ya sampai melakukan segala hal meskipun itu melanggar ya untuk mentersangkakan atau menjegal salah satu kandidat baca pres yaitu Anies itu untuk nyapres. Kita tunggu saja ke depan terkait kasus yang sudah akan dibuka atau menjadi intensi publik yaitu dugaan Anies yang akan jadi tersangka. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.